kalibrasi senyawa di dalam sampel kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Selain dari validasi metode analisis, kita harus melakukan kalibrasi dulu. Ya, sehingga nanti akan didapatkan kurva kalibrasi, di mana nilai absorbansi nanti kita masukkan ke nilai persamaan Y sama dengan. Oke, nanti didapatkan nilai konsentrasi. Kemudian kalau dia spektro IR. Nah, kalau IR, kira-kira apa yang kita analisis, Anggita? Kualikah atau kuanti? Kemudian nilai apa yang kita lihat? Atau yang akan kita amati? Nilai suatu senyawa itu, Bu. Jadi kalau di R itu ada kayak puncak apa ya? Dia Jadi berupa itu kedetek spektrum. di gelombang berapa senyawa itu tuh ada gitu, Bu. Nah, dia tetap ada spektrumnya. Nah, spektrumnya itu yang kita lihat apakah absorbansi lagi. Tadi kan absorbansi ya, kalau di UV vis. Nah, sekarang kalau dia di IR, yang kita lihat itu apakah tetap absorbansi atau nilai yang lain? Bilangan gelombang ya. Iya, Ibu. Nah, mungkin kita juga pernah lihat spektrum dari IR. Nah, itu nanti akan ada nilai bilangan gelombang. Nah, nilai bilangan gelombang yang dilihat di spektrumnya itu, nah itu menentukan apa saja gugus fungsi yang ada di suatu senyawa atau di sampel yang kita analisis. Nah, jadi untuk spektroskopi IR ini juga dapat kita gunakan untuk menentukan apakah senyawa atau sampel kita ini asli atau palsu. Karena kalau kita misalnya menggunakan spektro, tetap dia akan memberikan absorbansi yang sama, atau mungkin dengan analisis lain dia memberikan nilai yang sama. Nah, di IR ini bisa kita membedakan senyawa atau sampel yang asli atau yang palsu. Nah, kita lihat nanti di daerah bagian sidik jari. Nah, silahkan nanti tugasnya dibaca-baca farmakope terkait dengan monografi, karena di sana nanti akan ada pemilihan metode analisis yang tepat untuk berbagai senyawa yang sudah ada di monografi. Oke, untuk kelompok yang mau tampil udah siap? Yang mau tampil siapa? Kelompok siapa? Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 4. Siapa moderatornya, Nadila? Aku kurang tahu, tapi yang share screen-nya dari aku, Bu. Oke, silakan share screen, Nadila, sambil kita evaluasi materi minggu lalu. Moderator kelompok 4 siapa? Silakan raise hand. Halo, kelompok 4 mana nih? Kelompok 4. Keisha. Anggota kelompoknya udah lengkap, Keisha? Sudah, Ibu. Oke, ini terakhir ya, Amelia. Amelia, kenapa? Mana Amelia ada? Karena sekarang hari libur, kita agak cepat aja. Jadi bagi yang ada kegiatannya di luar, nggak terlalu terganggu. Jadi kalau misalnya ditanya, silahkan langsung dijawab saja. Kecuali kalau memang nggak hadir, ya nggak usah join. Amelia ada?
sepertinya nggak ada. Oke, Keisha, judul materi kelompok 4 apa, Keisha? Impurity ya? Metode analisis, Ibu. Metode analisis. Bahan baku farmasi secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan sifat kimia fisika. Oke, silakan. Ini materinya nggak banyak kan? Tidak, Ibu. Materinya nggak banyak, jadi agak cepat aja. Kelompok 5 siap-siap juga ya untuk presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Analisis Bahan Baku Farmasi secara Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan Sifat Kimia Fisika. Next. Dengan beranggota saya sendiri, Keisha Putri Azara, dengan NIM 2023 03 11 279. Dengan saya, Fardana dengan saya, Dengan saya, Farda Nur Alifia Hamzah dengan NIM 2023 03 11 249. Dengan saya, Harwina Putri dengan NIM 2023 03 11 253. Next. Bahan baku farmasi. Bahan baku farmasi (BBF) adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan dalam pembuatan obat, baik sebagai zat aktif yang memberikan efek farmakologis maupun zat aktif yang berfungsi sebagai pembawa, pelarut, atau pembentuk sediaan. Menurut World Health Organization atau WHO, zat aktif farmasi adalah setiap zat atau campuran zat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pembuatan produk farmasi dan yang ketika digunakan dalam produk obat menjadi bahan aktifnya. Ada United States Pharmacopoeia (USP). Zat aktif farmasi adalah suatu zat yang digunakan dalam produk farmasi. Jadi yang dimaksudkan untuk memberikan aktivitas farmakologis atau memiliki efek langsung dalam diagnosis, penyembuhan, pengurangan, pengobatan, atau pencegahan penyakit. Next. Ada tujuan analisis bahan baku farmasi untuk mengetahui identitas bahan baku, menentukan kadar bahan aktif secara tepat, memastikan bahan baku bebas dari cemaran atau zat berbahaya, menjamin kualitas bahan baku sebelum digunakan dalam produk obat. Next. Selanjutnya, itu ada pentingnya analisis bahan baku farmasi dalam menjamin mutu obat. Yang pertama, itu menjamin kualitas bahan baku sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya itu, pengujian bahan baku ini itu dilakukan untuk memastikan kemurniannya, konsentrasi, dan stabilitas bahan yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga itu menjadi langkah awal agar produk akhir obat itu memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Selanjutnya yang kedua itu ada menjamin keamanan dan efektivitas obat. Maksudnya itu bahan baku yang bermutu ini memastikan bahwa obat yang dihasilkan itu tuh aman dikonsumsi dan efektif dalam memberikan efek terapeutik. Kualitas obat bahan baku yang buruk juga dapat menghambat proses penyembuhan dan bahkan membahayakan pasien. Yang ketiga itu ada pengawasan mutu selama proses produksi. Analisis bahan baku ini tuh merupakan bagian dari pengawasan mutu yang berkelanjutan, mulai dari bahan awal, produk antara, hingga produk jadi. Ini tuh membantu mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kontaminasi yang dapat menurunkan mutu obat. Selanjutnya itu memenuhi regulasi dan standar nasional maupun internasional. Industri farmasi itu tuh wajib mematuhi regulasi ketat dari badan pengawas seperti BPOM di Indonesia dan standar internasional seperti ISO dan Farmakope Indonesia.
Analisis bahan baku memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut sehingga obat itu dapat diedarkan secara legal dan aman. Selanjutnya itu mengatasi permasalahan ketersediaan dan mutu bahan baku. Di Indonesia itu tuh tantangan seperti keterbatasan bahan baku alam berkualitas dan ketergantungan impor menuntut pengawasan ketat untuk menjaga mutu bahan baku supaya produksi obat itu tidak terganggu dan harga obat itu tetap terjangkau. Next. Selanjutnya itu ada standar dan regulasi utama. Ada 3, yang pertama itu Farmakope Indonesia atau FI. Farmakope Indonesia itu menjadi acuan utama untuk menetapkan standar mutu bahan baku obat termasuk parameter identitas, kemurnian, kadar, dan sifat fisikokimia lainnya. Yang kedua itu ada CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. CPOB itu juga menjadi acuan utama untuk menetapkan standar mutu bahan baku obat, termasuk ke parameter identitas, kemurnian, kadar, dan sifat fisikokimia lainnya. Yang ketiga, itu ada bahan pengawas obat dan makanan atau biasa disebut dengan BPOM. Mengawasi penetapan standar mutu bahan baku farmasi dan mengeluarkan sertifikat analisis atau Certificate of Analysis untuk bahan baku yang memenuhi persyaratan. Next. Selanjutnya itu ada metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi senyawa atau zat berdasarkan sifat fisika dan kimia. Metode analisis kualitatif ini dibagi menjadi 2, berdasarkan sifat kimia dan berdasarkan sifat fisika. Berdasarkan sifat kimia ini tuh jenis analisis yang ngelihat gimana zat itu bereaksi secara kimia. Yang pertama itu ada uji reaksi warna. Contohnya itu, kalau misalkan kita campurin FeSL3 sama senyawa fenol, nanti tuh bakal muncul warna tertentu. Nah, warna di perubahan warna itu tuh kita bisa tahu ada fenol di situ. Yang kedua, itu ada reaksi presipitasi atau pengendapan. Misalnya, ion klorida dicampur sama AgNO3. Nanti tuh muncul endapan putih. Nah, kalau misalkan udah ada muncul endapan putih, itu tuh tandanya ada ion kloridanya di dalam larutan tersebut. Selanjutnya, itu ada uji netralisasi asam basa. Ini tuh buat tahu zat itu sifatnya asam atau basa. Misalnya kalau ditetesin indikator pH, terus warnanya berubah, berarti di situ tuh ada gugus asam atau basanya. Selanjutnya itu ada reaksi dari farmakope. Ini tuh uji yang udah resmi gitu tertulis di buku standar obat atau farmakope. Jadi kalau misalkan zatnya itu bereaksi sesuai yang di farmakope, berarti zatnya itu tuh benar gitu. Selanjutnya itu ada berdasarkan sifat fisika. Kalau berdasarkan sifat fisika itu lebih ke cara ngenalin zat lewat ciri-ciri fisik yang bisa diukur. Yang pertama itu ada spektroskopi UV vis, IR, dan NMR. Ini tuh menghasilkan pola spektrum yang khas yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi zat. Yang kedua itu ada titik leleh atau titik didih. Ini tuh bisa nunjukin seberapa murni suatu zat. Zat murni itu biasanya punya titik leleh atau titik didih yang tetap. Yang ketiga itu ada polametri. Polametri ini tuh dipakai buat cek zat yang bisa memutar cahaya, contohnya glukosa. Kalau bisa muter cahaya, berarti zatnya itu tuh aktif optik. Yang terakhir itu ada indeks bias dan berat jenis. Ini juga ciri fisik. Jadi misalnya indeks bias itu gimana cahaya itu tuh bisa dibiaskan lewat saat lewat zat gitu. Terus berat jenis juga ini tuh termasuk ke bisa bantu mengidentifikasi. Next. Selanjutnya metode analisis kuantitatif berdasarkan sifat kimianya. Yang pertama ada titrasi asam basa untuk menentukan kadar zat yang bersifat asam atau basa. Yang kedua, titrasi redox atau redox untuk menentukan zat reduksi atau pengoksidasi. Yang ketiga ada titrasi kompleksometri. Itu umumnya untuk
ion logam, misalnya Ca2+ dengan EDTA. Untuk berdasarkan sifat fisikanya, yang pertama ada spektrofotometri UV phase untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap zat. Yang kedua ada gravimetri untuk mengukur kadar zat dari massa endapannya. Yang ketiga ada kromatografi, itu untuk mengukur konsentrasi berdasarkan luas puncaknya. Yang terakhir ada polarimetri dan densitometri. Next. Untuk tantangan dan solusinya. Untuk tantangannya itu yang pertama ada ketergantungan pada bahan baku impor. Sekitar 90-95% bahan baku farmasi di Indonesia masih diimpor, terutama dari India dan Cina. Ketergantungan ini menyebabkan risiko fluktuasi harga dan biaya produksi yang tinggi. Yang kedua ada kualitas bahan baku yang tidak konsisten. Bahan baku impor terkadang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Nah, terus ada keterbatasan produksi bahan baku lokal. Produksi bahan baku farmasi dalam negeri masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ini ada tantangan teknis dan regulasinya. Uji stabilitas bioekivalensi, registrasi produk, dan persyaratan regulasi memerlukan waktu dan biaya yang besar. Yang terakhir ada persaingan pasar dan skala ekonomi. Industri farmasi Indonesia masih dalam tahap berkembang dengan skala ekonomi terbatas, sehingga sulit bersaing dengan produsen global yang mendapat subsidi dan memiliki kapasitas produksi besar. Untuk solusi untuk mengatasi tantangannya, yang pertama ada pengembangan produksi bahan baku dalam negeri. Meningkatkan kapasitas produksi bahan baku lokal melalui investasi di bidang riset dan pengembangan. Yang kedua ada peningkatan kontrol mutu dan pengawasan. Memperketat pengawasan kualitas bahan baku impor dan penegakan hukum terhadap peredaran bahan baku ilegal. Yang ketiga ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Sinergi antara pemerintah, industri farmasi, dan lembaga riset untuk mempercepat inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat rantai pasarkon. Yang keempat, ada pengembangan infrastruktur dan fasilitas produksi. Membangun dan memperkuat industri kimia dasar dan fasilitas produksi bahan baku obat nasional agar bisa memproduksi secara mandiri dan berkelanjutan. Yang terakhir ada diversifikasi sumber bahan baku. Itu mengurangi risiko gangguan pasokan dengan mencari alternatif sumber bahan baku dan mengembangkan substituen dari bahan lokal. Next. Perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam analisis farmasi. Untuk tujuannya, perbedaannya itu kualitatif mengidentifikasi senyawa dan atau komponen. Sedangkan yang kuantitatif itu menentukan jumlah atau kadar senyawa secara pasif. Hasilnya untuk kualitatif deskriptif ada atau tidaknya suatu zat. Untuk kuantitatifnya numerik persen, itu mg per ml, ppm, dan sebagainya. Untuk metode umumnya, analisis kualitatif, spektroskopi IR, titik lebur, uji warna, KLT. Untuk kuantitatifnya itu spektrofotometri UV phase, titrasi, polarimetri, gravimetri. Selanjutnya aspek contoh penggunaannya. Untuk kualitatifnya itu memastikan keaslian bahan baku atau deteksi pemalsuannya. Untuk kuantitatifnya itu menentukan kadar zat aktif dan uji stabilitasnya. Selanjutnya ada aspek kebutuhan standar pembanding. Untuk analisis kualitatifnya itu biasanya perlu. Sedangkan yang kuantitatif dia selalu diperlukan untuk membuat kurva kalibrasi. Next. Selanjutnya di sini ada validasi metode analisis yang menggunakan standar seperti Farmakopedia Indonesia. Nah, di sini parameter validasinya mencakup beberapa poin. Yang pertama ada spesifisitas. Ini bisa membedakan zat uji dari kotoran. Artinya metode ini tuh bisa bedain zat aktif dari kotoran lain. Misalkan kalau misalnya kita uji paracetamol,
Metode ini tuh harus bisa bedain paracetamol dari zat pengawet atau bahan tambahan lainnya. Yang kedua adalah akurasi, hasilnya mendekati nilai asli. Jadi kalau kita punya hasil uji harus mendekati nilai sebenarnya. Misalnya kalau kadar paracetamol itu sebenarnya 100 mg, terus alatnya nunjukin dari 98 sampai 102 mg. Itu berarti akurasinya. Yang ketiga ada presisi, hasilnya stabil saat diuji berulang kali. Jadi hasil tetap stabil walaupun diuji berulang terus. Jadi kalau misalkan kita uji 5 kali paracetamol, terus hasilnya selalu sekitar 99 sampai 101 mg, itu berarti presisinya tinggi. Selanjutnya ada linearitas. Ini hubungan data harus lurus. Nah, hubungan antara konsentrasi sama hasil uji itu harus lurus. Misalnya kalau konsentrasinya 10, 20, 30, hasil alatnya juga naik sebanding, misalnya 10, 20, 30 juga. Terus yang terakhir ada batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ. Ini menentukan batas paling kecil zat bisa dideteksi dan diukur. Selanjutnya di sini ada tahapan prosedur analisis. Yang pertama ada definisi masalah. Ini menentukan zat apa yang akan dianalisis dan tujuan analisis. Jadi kita tentuin dulu zat apa yang mau diuji dan kenapa harus diuji. Misalnya kita mau cek apakah tablet paracetamol ini mengandung zat aktif sesuai dosis yang sudah tertera. Yang kedua, persiapan sampel. Ada penimbangan, pelarutan, dan pemisahan jika perlu. Jadi sampelnya harus ditimbang dulu, dilarutkan, atau dipisahkan dulu sebelum diuji. Yang ketiga ada pengujian kualitatif. Lakukan uji fisika dan kimia sesuai karakteristik zat. Jadi kita ini ngecek apakah di paracetamol ini pakai uji warna atau reaksi kimia tertentu. Selanjutnya ada pengujian kuantitatif. Ini bisa dipilih mau metode titrasi, gravimetri, atau instrumentasi yang sesuai. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Ini kita ngebandingin hasil dengan standar farmakope untuk mastiin kualitas. Jadi kalau misalkan kadar paracetamolnya itu sesuai standar, artinya produknya aman dan lulus uji mutu. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, metode analisis kualitas dan kuantitatif itu saling melengkapi dalam menjamin mutu bahan baku. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan sifat bahan dan tujuan analisis. Pengembangan metode analisis modern sangat diperlukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat yang diproduksi. Jadi setelah kita lihat dari keseluruhan analisis, bisa disimpulkan kalau dua jenis metode analisis dari metode analisis kualitatif maupun kuantitatif itu saling melengkapi, artinya dua-duanya penting dan nggak bisa berdiri sendiri kalau kita mau pastiin kualitas bahan baku obat. Terus kita juga harus memilih metode yang paling cocok tergantung sifat bahan dan tujuan analisisnya. Karena sekarang perkembangan obat makin maju, penting banget buat terus kembangin metode analisis yang lebih modern supaya obat yang diproduksi itu tetap aman, efektif, dan punya mutu yang bagus. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, sambil menunggu teman-temannya ada yang bertanya. Nah, di sini Ibu mau bertanya terkait slide PPT yang kromatografi. Bisa dilihatkan lagi? Analisis yang fisika. Nah, berdasarkan sifat fisikanya, di sini ada kromatografi, TLC, KCKT, kemudian ada GC. Nah, di sini kita dapat mengukur konsentrasi berdasarkan luas puncak. Nah, coba kelompok 4 bisa menjelaskan kalau misalnya yang kita pakai di sini adalah TLC, apakah untuk menentukan konsentrasinya itu berdasarkan luas puncak? Kalau iya, gimana caranya?
TLC ini adalah salah satu kromatografi yang sangat sederhana. Tidak harus menggunakan instrumen yang mahal. Cukup menggunakan plat KLT, kemudian ada chambernya, dan kita siapkan ewen yang sesuai, udah bisa kita menggunakan TLC. Nah, untuk kelompok 4, coba dijelaskan bagaimana sih cara menentukan konsentrasi dengan menggunakan metode TLC ini. Karena di sini Ibu lihat penjelasannya untuk mengukur konsentrasi berdasarkan luas puncak. Untuk TLC ini nilai yang kita dapat nanti nilai apa? Coba Nadra. Yang didapat nilai intensitas bercaknya bukan? Intensitas bercak itu dari mana kita dapat intensitasnya? Nilai intensitas. Kalau secara manual, oke, gimana? Dari absorbansinya kan Bu? TLC. Nah, berarti kalau TLC untuk menentukan konsentrasi kita harus melanjutkan dengan menggunakan instrumen. Contohnya mungkin dengan spektro. Nah, coba Nadra jelaskan gimana cara-cara atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan konsentrasi. Karena nanti takutnya dengan narasi yang di slide ini, teman-teman yang lain jadi salah paham. Karena untuk TLC, KCKT, dan GC itu sebenarnya ada prinsip masing-masing dari kromatografinya. Walaupun untuk pemisahannya, TLC atau HPLC itu sama-sama berdasarkan sifat kepolarannya. Tapi untuk menentukan konsentrasi itu pada prinsipnya berbeda. Coba Natra jelaskan untuk TLC, karena TLC ini adalah metode yang nantinya kalian juga mungkin sebelumnya di praktikum farmakognosi mungkin teman-teman sudah pernah memakai TLC bukan ya? Nadra udah pernah memakai TLC atau KLT? TLC kayaknya belum ya. KLT? Kromatografi lapis tipis belum pernah? Belum Bu. Belum. Yang pakai plat silika belum? Belum ya? Belum ya Bu. Oke, jadi nanti di slide PPT-nya coba nanti diperbaiki lagi karena untuk TLC di TLC ini kita dapat melakukan analisis kuali ataupun kuanti. Nah, untuk kualitatif kita bisa melihat dari nilai RF. Coba kita lihat gambarnya ya, sebentar.
Nah, ini adalah sedikit gambaran untuk metode KLT atau TLC. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar plat KLT ketika masih di dalam chamber. Nah, ketika LW-nya sudah mencapai batas atas, nanti KLT-nya ini akan kita ambil, kemudian kita lihat nodanya ini, kita lihat di bawah lampu UV. Bisa kita gunakan lampu UV 254 atau 366. Jadi ada beberapa senyawa yang bisa kita lihat di bawah lampu UV 254, ada beberapa senyawa yang hanya bisa kita lihat di UV 366. Nah, ketika kita lihat di bawah lampu UV, nanti nodanya itu kita tandai, bisa dengan bulatan seperti yang di gambar sebelahnya, atau mungkin dengan tanda yang lainnya, sesuai dengan masing-masing. Nah, di sini ada beberapa bercak noda. Artinya, di sampel yang kalian totolkan ini ada beberapa jenis noda yang terkandung di dalam sampel tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan analisis kualitatif, berarti ada satu sebagai sampel. Nah, misalkan ini adalah titik penotolan untuk sampel yang akan kita analisis. Nah, ini adalah senyawa markernya atau senyawa yang akan kita analisis apakah senyawa itu ada atau tidak di dalam sampel kita. Nah, artinya yang di titik yang ini adalah senyawa murni. Jika antara senyawa murni ini mempunyai RF yang sama dengan bercak noda yang di sampel kita, artinya sampel murni ini terkandung di dalam senyawa sampel kita. Nah, kita lihat dari nilai RF-nya. Nah, untuk nilai RF, kita dapat menentukan nilai RF dengan rumus jarak tempuh noda. Nah, jarak tempuh noda itu kita ukur dari titik penotolan sampai batas nodanya. Nah, titik yang kita ambil itu harus di titik tengah noda tersebut, tidak boleh di atas ataupun di bawah, atau mungkin di samping kanan dan kiri, melainkan titiknya itu kita ambil di titik tengah nodanya. Nah, di sini. Silakan nanti diukur jarak antara titik penotolan sampai jarak tempuh noda. Dibagi jarak dari titik penotolan sampai titik batas atas. Jadi sebelum melakukan elusi dengan KLT ini, kita harus membuat batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas bawah ini adalah tanda untuk kita melakukan penotolan. Sedangkan batas atas adalah batas LW-nya itu. Jadi ketika LW-nya itu mencapai batas atas, nah artinya elusinya sudah berakhir. Harus kita ambil KLT-nya dari chamber. Jangan dibiarkan, karena nanti kalau dibiarkan, maka analisis kita terganggu. Artinya LW-nya itu melewati batas atas yang telah kita tentukan. Nah, nanti perhitungannya juga akan salah. Nah, untuk analisis kuantitatifnya harus kita lakukan prosedur lanjutan. Jadi dari plat KLT ini bisa nanti kita kerok. Nah, bagian noda-nodanya ini kita kerok, kemudian kita lakukan preparasi sampel, kemudian dilanjutkan dengan analisis dengan menggunakan instrumen, contohnya dengan HPL, dengan spektro UV-Vis. Nah, ini gambaran untuk KLT. Nah, beda lagi dengan KCKT. Kalau KCKT kita menggunakan instrumen khusus. Nah, untuk penentuan konsentrasinya, baru kita lihat dari area bawah kurvanya. Jadi nanti akan ada kurva setelah kita melakukan analisis menggunakan dengan HPLC.
Jadi untuk kelompok 4 nanti coba diperbaiki lagi ya PPT-nya. Kemudian di situ tadi dijelaskan terkait spesifikasi bahan baku. Tadi udah dijelaskan bahan baku farmasi itu tidak hanya terkait dengan zat aktifnya saja. Jadi bahan baku farmasi itu termasuk zat aktif ataupun zat tambahan. Nah, kemudian ada istilah spesifikasi. Spesifikasi itu apa? Coba dijelaskan, apa itu spesifikasi? Untuk bahan baku yang bisa kita gunakan untuk memproduksi produk farmasi, bahan-bahan bakunya ini harus sesuai dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi itu definisinya apa? Kelompok 4 bisa menjelaskan apa itu spesifikasi? Spesifikasi itu kalau misalkan terkait bahan baku farmasi ya kayak tadi, itu kayak kriteria atau standar mutu yang harus dipenuhi gitu Bu, buat dari bahan tersebut itu buat aman, layak dalam membuat obat. Ya, benar ya. Jadi spesifikasi itu adalah kriteria atau standar kualitas dari bahan baku yang bisa kita gunakan untuk memproduksi produk farmasi. Nah, untuk spesifikasi ini bisa kita lihat dengan standar bakunya. Nah, sumber rujukan yang biasa kita gunakan kalau di Indonesia, farmakopenya adalah Farmakope Indonesia. Kalau misalnya tidak ada di buku Farmakope Indonesia, bisa kita menggunakan USP atau mungkin dari Farmakope Eropa dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan menggunakan standar internasional yang ICH. Kemudian bisa jadi ada dari peraturan-peraturan BPOM. Jadi ini untuk spesifikasi ini kita sesuaikan dengan sumber rujukan yang dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi kelompok 4, silahkan. Devi, ada yang resen nih, coba. Ibu izin bertanya ke kelompok 4. Ya, silakan Devi. Di era globalisasi rantai pasok farmasi, bahan baku kan sering bersumber dari berbagai negara dengan standar regulasi yang berbeda. Nah, kalian nih pihak farmasi, evaluasi apa yang kalian lakukan untuk analisis bahan baku farmasi dan usulan apa yang kalian usulkan untuk menjamin kesetaraan bahan baku tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Silakan kelompok 4 bisa langsung jawab. Khususnya di Indonesia kita masih banyak mengambil bahan baku farmasi itu dari luar. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Coba kelompok 4 bisa langsung jawab. Jangankan zat aktif, untuk zat tambahan aja kita masih mengambil dari luar. Nah, kira-kira di industri farmasi itu bagaimana mereka menetapkan, oh yang ini bahan baku farmasinya sudah memenuhi spesifikasi, sudah bisa kita gunakan sebagai bahan baku farmasi. Coba kelompok 4. Atau kita tampung dulu pertanyaannya, silakan lanjut Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Kan tadi ada polarimetri ya. Bisa dijelasin nggak sih prinsip polarimetri ini kayak gimana? Terus untuk zat aktif optik itu maksudnya gimana? Terima kasih. Ini berkaitan dengan kimia organik ya, polarimetri. Oke, kelompok 4 bisa langsung jawab.
Dan kelompok 5 siap-siap untuk presentasi ya. Kelompok 5 moderatornya siapa? Ibu maaf mau jawab punya Chelsea. Oke, silahkan. Farda. Jadi kan sekarang ini tuh bahan baku obat itu banyak yang datang dari luar negeri dan tiap negara itu punya aturan sendiri soal kualitas kan. Nah, sebagai orang farmasi itu, kita itu nggak bisa langsung percaya gitu aja gitu. Kita tuh harus cek dulu semua dokumen dari pemasok itu. Terus bahan bakunya juga kita uji ulang di lab buat mastiin kualitasnya itu benar-benar sesuai standar Indonesia atau enggak. Terus supaya semua bahan baku dari manapun asalnya punya mutu yang setara, kita usulin ada aturan nasional yang jelas dan ketat. Kerja sama antar negara soal pengawasan, pakai sistem pelacakan digital gitu, dan yang paling penting itu semua bahan baku dari luar itu tetap harus diuji ulang di sini sebelum dipakai buat bikin obat nantinya gitu, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk Indonesia sendiri kita memiliki standar khusus yang bisa dijadikan sebagai bahan baku farmasi. Nah, tadi sudah dijelaskan ada sumber rujukan dari spesifikasi bahan-bahan baku farmasi yang bisa kita jadikan sebagai bahan baku untuk produk farmasi. Nah, kemudian untuk pemasok, benar yang dijelaskan temannya tadi, itu ada kriteria khusus pemasok yang bisa kita jadikan sebagai pemasok bahan baku farmasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelian bahan baku farmasi ke suatu negara atau ke pemasok tertentu, kita harus melihat dulu apakah mereka masuk ke spesifikasi pemasok. Jadi ada lagi spesifikasi pemasok berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, walaupun sudah sesuai standar pemasoknya udah sesuai, kemudian udah ada sertifikat of analisisnya atau COE-nya, kita juga harus melakukan analisis di industri masing-masing atau di industri farmasi. Jadi walaupun sudah ada COE-nya atau sertifikat of analisisnya, kita tetap harus melakukan analisis apakah bahan baku tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertulis. Bisa jadi nanti secara tertulis lain dan kenyataannya juga lain. Jadi harus kita lakukan analisis kembali di industri farmasi. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan kelompok 4 dilanjutkan untuk pertanyaan Angel. Jadi untuk tugas kita semua, coba nanti dibaca-baca lagi Farmakope Indonesia, kemudian kita pelajari prinsip-prinsip alat atau instrumen yang digunakan untuk analisis. Jadi di Farmakope atau di monografi biasanya sudah dituliskan alat-alat analisis yang bisa digunakan untuk bahan baku tertentu. Jadi di rumah nanti coba dipelajari lagi prinsip-prinsip dari alat-alat yang sering digunakan untuk analisis bahan baku farmasi ini. Walaupun mungkin di Anfiskim atau di mata kuliah lain kita udah belajar. Jadi silakan nanti di review ulang atau dipelajari kembali instrumen-instrumen yang digunakan untuk analisis. Bu, maaf mau jawab pertanyaan dari Kak Angel. Oke, silakan Keisha. Polameter itu digunakan untuk mengecek bahan baku obat yang punya sifat optik, kayak gula atau beberapa jenis zat aktif. Caranya dengan mengukur seberapa banyak bahan itu bisa muterin cahaya. Kalau hasil pengukurannya sesuai dengan standar, berarti bahan bakunya murni dan bisa dipakai. Kalau ada bahan lain yang nyampur, pengukurannya bakal beda. Jadi bisa diketahui
kalau ada kontaminasi atau nggak sesuai kualitasnya. Kayak untuk prinsip polarimetrinya gimana, Angel? Udah paham? Baik, Ibu. Insya Allah. Jadi di polarimetri itu kan kita mengukur rotasi optiknya ya. Jadi tidak semua senyawa yang bisa kita menggunakan polarimetri ini. Nah, senyawa-senyawa yang bisa kita ukur atau kita analisis dengan polarimetri ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki rotasi optik. Nah, ada lagi pertanyaan, senyawa apa yang memiliki rotasi optik? Nah, ini kita udah belajar di kimia organik. Ada istilah senyawa yang memiliki isomer. Kemudian senyawa itu kalau kita lihat dari optiknya, dari sudut dari perputarannya, nah dia ada yang berputar searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah sekarang untuk senyawa isomer itu sendiri masih ingat apa itu senyawa isomer? Isomer itu rumus strukturnya sama atau berbeda? Misalnya nih ada dua senyawa. Kalau kita lihat dari rumus strukturnya atau rumus molekulnya, apakah kedua senyawa ini sama? Rumus kimianya sama ya, Bu? Sama, ya. Jadi rumus kimianya atau rumus molekulnya sama, yang berbeda apa, Inja? Apa sih susunan dari atom-atomnya? Nah, posisinya di dalam ruang, jadi berbeda. Nah, kalau kita lihat dari rumus molekulnya sama, tapi posisinya berbeda. Atau kalau misalnya isomernya, jadi isomer itu ada lagi jenis-jenisnya, ada isomer fungsi. Kalau dia isomer fungsi berarti yang berbeda adalah gugus fungsinya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari rotasi optik, nah ini adalah posisinya yang berbeda. Jadi nanti ketika kita lihat dari rantai cabangnya, nah ini nanti ada yang senyawanya itu masuk ke dalam dextro atau levo. Jadi kita lihat dari perputaran dari senyawanya. Nah, mungkin nanti bisa dibaca lagi kimia organik ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Gimana Enja, masih ada pertanyaan? Cukup Ibu, terima kasih kelompok 4. Terima kasih Oke. Bu. Kalau tidak ada, silakan kelompok 4 ditutup aja, lanjut kita ke kelompok 5. Nah, jadi kita harus memahami sifat kimia dan fisika suatu senyawa, kemudian kita harus memahami prinsip-prinsip kerja dari instrumen sehingga kita dapat menentukan atau menetapkan metode analisis yang tepat untuk bahan baku farmasi secara kualitatif ataupun kuantitatif. Karena di pertemuan ini kita tidak bisa bahas satu-satu lagi terkait instrumen. Jadi teman-teman harus mempelajari kembali materi-materi instrumen yang sudah dipelajari di analisis fisikokimia atau di mata kuliah lain. Oke, untuk kelompok 5 silahkan dimulai diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang impurity, ketidakmurnian atau cemaran pada bahan baku farmasi. Sebelumnya, kelompok 5 ya, sini. Ya, oh ya, ya Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siwi Amalia dengan NIM 202303111211. Saya Jabes Binggolan dengan NIM 202207113116.
Saya Berinda Azrautari dengan NIM 2023 0311 202. Dengan saya Nadila Indonesia dengan NIM 2023 0311 208. Dengan saya Laila Rahman dengan NIM 2023 0311 247. Next. Sebelumnya, apa itu definisi impurity? Definisi impurity yaitu zat kimia yang tidak diinginkan yang ditemukan dalam produk obat farmasi tanpa manfaat terapeutik dan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien jika kadarnya melebihi batas tertentu. Pengotor yang ada dalam zat obat dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, dan khasiat produk farmasi yang menyebabkan bahaya kesehatan yang serius. Next. Selanjutnya ada klasifikasi dari pengotor menurut ICH dan USP atau International Council for Harmonization dan United States Pharmacopoeia. Itu ada pengotor organik, pengotor anorganik, sama pelarut residu. Pengotor anorganik itu adalah pengotor yang berasal dari proses sintesis, bahan awal, produk samping, produk degradasi, atau interaksi dengan eksipien. Contohnya itu ada sisa reagen, produk degradasi, obat, dan senyawa terkait lain. Kalau pengotor anorganik itu adalah pengotor yang berasal dari bahan anorganik seperti katalis logam, sisa reagen anorganik, garam, atau kontaminasi dari peralatan dan lingkungan produksi. Contohnya itu ada logam berat, abu sulfat, sisa katalis, dan garam anorganik lain. Lalu ada pelarut residu. Itu adalah sisa pelarut organik yang digunakan selama proses sintesis atau pemurnian dan masih tertinggal dalam produk akhir. Itu diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelas, yaitu 1, 2, dan 3. 1 itu yang memiliki sifat toksik atau karsinogenik, 2 itu yang medium atau sedang, lalu 3 itu yang minim resiko. Selanjutnya ada sumber cemaran. Yang pertama itu ada cemaran fisik. Cemaran fisik ini merupakan partikel atau benda asing yang secara tidak sengaja masuk ke dalam bahan baku farmasi. Contohnya itu seperti debu, partikel logam, pecahan kaca, atau serangga. Yang kedua itu ada cemaran kimia. Cemaran kimia ini adalah residu dari penggunaan bahan kimia atau hasil kontaminasi etanol, metanol atau aseton, pestisida, dan logam berat. Yang ketiga ini ada cemaran biologi. Cemaran biologi atau mikrobiologis ini adalah kontaminasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, atau spora, serta produk metabolitnya seperti endotoksin, yang dapat menurunkan kualitas bahan baku dan membahayakan kesehatan pengguna. Selanjutnya, dampak dari impurity. Yang pertama, dapat menyebabkan toksisitas atau reaksi yang merugikan. Impuritas bisa bersifat toksik meskipun dalam kadar rendah. Mereka dapat menyebabkan reaksi alergi, kerusakan organ, atau efek karsinogenik atau pemicu kanker. Kedua, penurunan efikasi obat. Impuritas dapat mengganggu zat aktif dan menurunkan efektivitas obat, misalnya degradasi bahan aktif akibat penyimpanan yang buruk, menghasilkan senyawa tak aktif atau bahkan berbahaya. Ketiga, ketidakstabilan produk. Impuritas sering kali merupakan hasil atau penyebab degradasi kimia atau fisik. Ini bisa memperpendek masa simpan atau shelf life. Obat dapat menurunkan kestabilan formulasi. Keempat, gangguan terhadap regulasi dan reputasi industri. Adanya impuritas di luar batas yang diizinkan bisa menyebabkan penolakan integritas oleh badan regulator seperti BPOM, FDA, atau MA. Ini juga dapat merusak kepercayaan publik dan reputasi produsen. Next. Selanjutnya ada metode deteksi impurity. Ada beberapa metode atau alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi impurity. Tujuannya untuk memisahkan impurity dari bahan utama, mengidentifikasi apa jenis impurity-nya, dan mengukur seberapa banyak impurity tersebut yang ada. Yang pertama itu ada metode pemisahan.
yaitu memisahkan impurity dari zat utama untuk memudahkan identifikasi dan kuantifikasi. Contoh tekniknya itu kromatografi seperti HPLC dan TLC. Teknik ini mirip seperti memisahkan tinta warna di atas kertas saring. Yang kedua, ada metode isolasi, yaitu mengambil impurity dalam bentuk murni agar bisa dikarakterisasi lebih lanjut. Contohnya, jika ada impurity yang sangat sedikit, kita kumpulkan dulu, lalu setelah itu baru dianalisis. Yang ketiga, ada metode karakteristik. Menentukan bentuk atau struktur kimia dari impurity. Alat yang digunakan ada spektroskopi ultraviolet visible, IR infrared spektroskopi, NMR atau nuclear magnetic resonance, sama mass spektrometri atau MS. Yang keempat ada metode standar referensi, yaitu menggunakan standar yang telah diketahui untuk membandingkan atau mengidentifikasi impurity. Tujuannya, bandingkan impurity yang ditemukan dengan standar yang sudah diketahui. Misalnya kita punya impurity A dan kita cocokkan dengan senyawa yang ada di perpustakaan data atau database. Next. Contoh teknik yang digunakan. Yang pertama ada spektroskopi ultraviolet, yaitu untuk impurity seperti tetraenes dalam amphoterisin B dan ampoatropin pada atropin sulfat. Yang kedua ada kromatografi gas untuk deteksi impurity volatil seperti aseton, etanol, dan dimetil formamid. Yang ketiga ada kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu untuk impurity polar seperti aminobutanol dan neamin. Yang keempat ada liquid kromatografi atau gas kromatografi, yaitu menggunakan pemisahan dan identifikasi berbasis massa. Yang kelima ada studi stabilitas dan degradasi. Studi stabilitas dan degradasi dilakukan dengan stress testing dan studi jangka panjang untuk mendeteksi impuritas produk degradasi. Next. Lalu pengendalian impurity. Nah, yang pertama itu bisa pemilihan bahan baku yang berkualitas, berasal dari sumber yang terpercaya, dan pilih pemasok yang sudah memenuhi standar farmasi seperti GMP atau Food Manufacturing Practice. 2. Pengujian dan monitoring. Lakukan analisis awal atau uji awal bahan baku untuk mendeteksi cemaran sebelum dipakai. Lakukan pengujian secara rutin dan memastikan hasil pengujian impurity berada di bawah batas yang telah ditentukan oleh regulasi yang ada. Pengendalian impurity yang selanjutnya yaitu optimasi proses produksi, menjaga kebersihan alat produksi untuk menghindari kontaminasi, serta mengganti peralatan atau bahan yang berpotensi menjadi sumber impurity. Yang keempat itu ada implementasi sistem manajemen mutu, yaitu mengintegrasikan pengendalian impurity dalam sistem mutu seperti CPOB, serta melaporkan sesuai regulasi yang berlaku jika ditemukan adanya cemaran pada bahan atau produk dan melakukan continuous improvement berdasarkan hasil monitoring. Yang kelima itu ada pengendalian kemasan, yaitu memilih kemasan yang minim resiko melepaskan unsur bahan kimia yang dapat mencemari produk. Selanjutnya di sini ada beberapa regulasi terkait impurity pada bahan baku farmasi. Yang pertama itu ada ICH Guidelines atau International Council for Harmonization. Itu merupakan standar internasional yang sering dijadikan acuan oleh regulator di berbagai negara, termasuk BPOM di Indonesia. Lalu ada Farmakope Indonesia, itu merupakan standar resmi yang menetapkan spesifikasi dan metode analisis untuk bahan obat dan sediaan farmasi di Indonesia. Lalu ada peraturan BPOM nomor 7 tahun 2024, itu peraturan ini menetapkan persyaratan mutu untuk bahan baku obat, termasuk batasan dan pengujian terhadap cemaran. Lalu yang keempat itu ada Good Manufacturing Practice atau GMP. GMP mewajibkan adanya sistem mutu yang menjamin kontrol impurity sepanjang proses produksi penyimpanan.
Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya, impurity adalah tidak diinginkan dalam bahan baku farmasi dan dapat menurunkan mutu, keamanan, serta efektivitas obat. Pengendalian impurity sangat penting untuk menjamin kualitas produk farmasi dan memenuhi regulasi seperti CPOB dan peraturan BPOM. Dengan kontrol yang baik, risiko terhadap pasien dapat diminimalkan dan mutu obat tetap terjaga. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk kelompok